Apa yang akan Anda dengar, bukanlah teori biasa. Ini adalah cerita yang selama ratusan tahun disembunyikan, dikaburkan, dan dilabeli sebagai konspirasi. Tapi pertanyaannya adalah, jika itu hanya teori, mengapa mereka begitu takut kita tahu? Bayangkan sebuah kelompok elit, diam-diam berkumpul di balik tembok batu tebal abad ke-18. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah ilmuwan, filsuf, bangsawan, bahkan pendeta, semua bersatu dalam satu tujuan, menciptakan dunia baru, dunia di mana mereka, dan hanya mereka, yang memegang kendali. Mereka menyebut diri mereka, Illuminati. Diterjemahkan secara harfiah, yang tercerahkan. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mereka ketahui, yang kita tidak boleh tahu? Tahun 1776. Dunia sedang bergolak, perang, perbudakan, dogma agama, dan tirani merajalela. Tapi di kota kecil Ingolstadt, Bavaria, seorang profesor muda bernama Adam Weishaupt mendirikan sebuah organisasi rahasia. Tujuannya, secara resmi, melawan tahayul, kebodohan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, tunggu dulu, apakah itu benar-benar murni demi pencerahan? Weishaupt adalah pria brilian, seorang akademisi yang muak dengan kekuasaan gereja dan monarki. Tapi ide-idenya terlalu berani untuk zamannya. Maka, dia bergerak dalam bayang-bayang. Ia merekrut diam-diam. Ia menyusupkan anggotanya ke dalam struktur politik dan ekonomi. Pertanyaan pertama muncul. Jika organisasi ini bertujuan untuk kebaikan, mengapa ia harus disembunyikan? Illuminati bukan sekadar klub diskusi. Ini adalah sistem organisasi yang sangat kompleks, terinspirasi oleh struktur Freemason, dengan hierarki, kode rahasia, dan identitas tersembunyi. Mereka tidak menerima sembarang orang. Mereka mencari yang paling cerdas, paling berpengaruh, dan paling bisa dimanipulasi. Ada level dalam Illuminati, dari novice ke Minerval, lalu Illuminated Minerval, hingga mencapai elit. Setiap level tahu sedikit, tapi tidak semua. Sebuah sistem yang nyaris mustahil ditembus dari luar. Ini bukan organisasi terbuka, ini adalah mesin kekuasaan dalam bentuk rahasia. Tahun 1785, pemerintah Bavaria resmi melarang Illuminati. Mereka disebut berbahaya, subversif, anti-agama, anti-monarki. Weishaupt kabur. Banyak anggotanya diburu. Dokumen mereka disita. Tapi disinilah letak misterinya. Jika benar Illuminati telah bubar tahun 1785, mengapa nama mereka terus muncul dalam sejarah selama 2 abad berikutnya? Mengapa tokoh-tokoh besar seperti Napoleon, George Washington, bahkan tokoh-tokoh zaman modern disebut-sebut terlibat? Apakah Illuminati benar-benar lenyap, atau mereka hanya bertransformasi? Lihat ke mata uang dolar Amerika. Perhatikan simbol piramida dengan mata satu. Tulisan, Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru. Simbol ini tidak muncul tanpa alasan. Banyak yang percaya bahwa Illuminati menyusup ke dalam struktur Amerika Serikat sejak awal. Bahwa revolusi-revolusi besar, termasuk revolusi Prancis, bukanlah murni pemberontakan rakyat, tetapi bagian dari skenario besar. Dan dari sinilah teori konspirasi meledak. Banyak yang menyebut Illuminati hanyalah bagian dari organisasi yang lebih besar, Freemasonry, Skull dan Bones, Bilderberg, Trilateral Commission. Semua ini memiliki pola yang sama. Keanggotaan tertutup, akses ke kekuasaan, simbol-simbol rahasia, dan keterkaitan dengan tokoh-tokoh penting dunia. Apakah Illuminati hanyalah wajah awal dari jaringan elit global yang masih bekerja hari ini? Kita hidup di dunia yang katanya bebas. Tapi coba pikirkan, apakah kita benar-benar memilih pemimpin kita sendiri? Siapa yang mengendalikan media, ekonomi, dan teknologi? Apakah opini kita dibentuk atau diprogram? Banyak yang percaya Illuminati telah berevolusi. Dari kelompok intelektual rahasia menjadi aristokrasi bayangan yang mengendalikan dunia dari balik layar. Mereka tak lagi memakai jubah atau ritual kuno. Mereka kini memakai jas Armani, memegang saham, dan hadir di konferensi global. Setiap kali seseorang membicarakan Illuminati, mereka akan dicap gila, paranoid, atau penyebar hoaks. Tapi, mengapa begitu cepat dibungkam? Bukankah lebih bijak membiarkan publik menilai sendiri? Apakah yang mereka takutkan adalah kebenaran? Banyak whistleblower, dari jurnalis hingga mantan agen intelijen, menyatakan bahwa organisasi seperti Illuminati bukan hanya ada, tetapi aktif dan sangat berpengaruh. Apakah Illuminati itu nyata,
Atau hanya bayangan dari ketakutan kolektif kita? Mungkin jawabannya tidak sesederhana, ya, atau tidak. Mungkin Illuminati bukan hanya organisasi, melainkan ideologi. Gagasan bahwa segelintir elit bisa, dan akan, mengendalikan segalanya. Mereka mungkin tak menyebut diri mereka, Illuminati, lagi. Tapi jejak mereka ada di mana-mana. Di media yang kita tonton. Di sistem yang kita patuhi. Dan bahkan di pemikiran yang kita anggap milik kita sendiri. Mereka bilang Illuminati telah mati sejak abad ke-18. Tapi, jika benar, kenapa kamu masih mendengar nama mereka hari ini? Jangan kemana-mana, di episode berikutnya, simbol-simbol Illuminati di sekitar kita. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri.